Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilsa Amelia dengan NIM C1E122022. Baiklah, di sini saya akan membuat video dari tugas mata kuliah leadership dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SAMM. Di sini saya akan membuat video tentang peran pemimpin dalam pembinaan dan pengembangan karyawan. Nah, pemimpin sangat berperan penting dalam pengembangan karyawannya. Pemimpin tidak hanya sebagai teladan bagi karyawan, tapi pemimpin juga harus bisa mampu memberikan efek umpan balik kepada karyawan, seperti memberi arahan ataupun memberi bimbingan agar karyawan bisa tahu bahwa bagaimana yang harus mereka lakukan atau apa yang akan mereka lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana dan apa-apa saja yang harus kita ketahui terkait tentang peran pemimpin dalam pembinaan dan pengembangan karyawan. Di era persaingan bisnis yang semakin dinamis, perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi atau modal finansial, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia. SDM. Dalam konteks ini, pemimpin memiliki peran vital sebagai fasilitator, motivator, dan pelatih dalam proses pembinaan dan pengembangan karyawan. Peran pemimpin tidak hanya terbatas pada manajemen operasional, tetapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pertumbuhan personal dan profesional. Kepemimpinan yang efektif menjadi penggerak utama dalam membentuk budaya kerja produktif, loyalitas karyawan, serta peningkatan kompetensi dan daya saing organisasi. Ada beberapa teori, yaitu teori transformational leadership BAS 1985. Teori ini menekankan bahwa pemimpin transformasional mampu memberikan inspirasi dan visi jangka panjang, meningkatkan kesadaran karyawan terhadap tujuan organisasi, serta mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional. Dalam konteks pengembangan SDM, pemimpin transformasional mampu melihat potensi tersembunyi karyawan, mendorong pembelajaran berkelanjutan, menjadi role model yang memberi contoh dalam hal integritas dan pengembangan diri. Yang kedua ada teori servant leadership, yaitu pada tahun 1970 oleh Greenleaf. Pemimpin sebagai pelayan mengutamakan pertumbuhan individu dalam organisasi. Ciri khasnya fokus pada pengembangan orang lain, membantu karyawan menjadi lebih sehat, bijaksana, dan otonom. Menumbuhkan budaya coaching, mentoring, dan empati. Servant leader memberikan ruang dan sumber daya agar karyawan bisa berkembang dengan optimal tanpa merasa tertekan atau dimanipulasi. Yang ketiga, teori Path Goal Leadership, yaitu pada tahun 1971. Pemimpin bertugas menjelaskan jalur path untuk membantu bawahan mencapai tujuan mereka. Dalam konteks pengembangannya, pemimpin membuka akses pelatihan dan pengembangan, memberikan umpan balik berkualitas, menghapus hambatan yang menghalangi pertumbuhan individu. Yang keempat ada teori Behavioral Leadership, yaitu oleh Ohio State Studies dan Michigan Studies, yaitu pendekatan ini menekan dua orientasi, yaitu initiating struktur, pemimpin menstrukturkan tugas dan mengatur pekerjaan, yaitu consideration, yaitu pemimpin membina hubungan yang mendukung dan empatik. Dalam pembinaan karyawan, keseimbangan kedua aspek ini sangat penting, memberi arah sambil memberi dukungan emosional. Itu selanjutnya peran strategis pemimpin dalam pembinaan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, sebagai mentor dan coach. Pemimpin berfungsi sebagai pendamping pertumbuhan karyawan melalui coaching, mentoring, dan individual development plan. Pemimpin yang proaktif dalam coaching akan mendorong karyawan untuk mengenali ketakutan dan kelemahannya, meningkatkan kapasitas diri secara sadar, dan menyusun target pertumbuhan yang realistis. Pemberian umpan balik konstruktif, yaitu constructive feedback. Umpan balik yang diberikan pemimpin harus spesifik, relevan, dan diberikan secara langsung. Tidak hanya fokus pada kesalahan, tapi juga solusi dan dorongan untuk berkembang. Selanjutnya, menumbuhkan budaya evaluatif yang sehat. Tanpa feedback, karyawan sulit memperbaiki kinerja atau mengidentifikasi potensi tersembunyi mereka.
Selanjutnya adalah pencipta lingkungan pembelajaran. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mendorong budaya organisasi yang pro pengembangan, memberi akses pada pelatihan, seminar, kursus, atau workshop. Menjadi sponsor aktif untuk program pelatihan, yaitu training sponsorship. Hal ini memperkuat semangat belajar sepanjang hayat, yaitu lifelong learning di tempat kerja. Yang keempat ada pendorong motivasi dan keterlibatan karyawan, engagement. Pengembangan karyawan tidak hanya teknis tapi juga melibatkan motivasi intrinsik, yaitu pemimpin dapat memberi tantangan baru, job enrichment, mengakui pencapaian, memberi kepercayaan dan otonomi, yaitu empowerment. Karyawan yang merasa dihargai dan dipercaya akan lebih terdorong untuk tumbuh dan mengambil inisiatif. Selanjutnya perancang jalur karir, yaitu career pathing, yaitu pemimpin perlu membantu menyusun jenjang karir yang jelas dan progresif, mengidentifikasi gap kompetensi dan menyusun intervensi pengembangan, menghubungkan tujuan individu dengan visi organisasi. Ini membantu organisasi mempertahankan talenta dan mengurangi turnover. Selanjutnya dampak langsung dan tidak langsung dari kepemimpinan terhadap pengembangan karyawan. Itu dampak langsung meningkatkan kompetensi teknis dan soft skill karyawan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mempercepat penyiapan talenta untuk posisi strategis. Dan selanjutnya dampak tidak langsung, meningkatkan loyalitas dan retensi, meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan mental, menciptakan iklim yang positif dan kolaboratif. Selanjutnya ada tantangan pimpinan dalam pengembangan karyawan. Tantangannya ada waktu dan beban kerja tinggi. Nah, untuk solusinya yaitu delegasi dan time management efektif. Selanjutnya ada kurangnya pelatih bagi pemimpin dan solusinya adalah program leadership development. Selanjutnya ada budaya organisasi yang tidak suportif dan untuk solusinya perubahan pola pikir top level management. Selanjutnya karyawan yang tidak termotivasi dan untuk solusinya sendiri adalah melakukan pendekatan individual, identifikasi kebutuhan masing-masing. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, peran pemimpin dalam pembinaan dan pengembangan karyawan bukan hanya pelengkap, tetapi inti dari strategi manajemen SDM modern. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengejar target bisnis, melainkan juga berinvestasi dalam pengembangan manusia. Karena keberhasilan organisasi bergantung pada kapasitas orang-orang di dalamnya. Dengan menerapkan teori-teori kepemimpinan yang relevan, baik transformasional, servant, pedagogical maupun behavioral, pemimpin mampu membentuk budaya pembelajaran yang berkelanjutan, memaksimalkan potensi SDM dan menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan tahan terhadap tantangan masa depan. Mungkin sekian dari video presentasi saya terkait dengan peran pemimpin dalam pengembangan karyawan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.